Saya bertanya ke beberapa teman, profesor, yang kalau kita mau bagi misalnya pembagian politik di tahun 2024, dia bukan pendukungnya Pak Jokowi. Dia berada di barisannya capres lain lah. Bukan capres pemenang juga lah. Gitu kan. Saya nanya, mereka bilang, iya, Jokowi tamatan UGM. Ya, itu sebabnya saya tidak pernah ikut bicara soal ijazah. Kita sudah tahu lah kesimpulannya. Kalau kita punya rasionalitas sudah tahu. Saya berharap ini segera diakhiri saja. Serahkan prosesnya pada hukum, apapun akhirnya tidak usah ribut-ribut lagi menurut saya. Apalagi saya tidak pernah melihat ada sebuah penelitian dilakukan tuh lalu diteriak-teriakkan. Saya baru lihat sekarang ini hasil penelitian ilmiah. Ya, saya baru itu dengar sekarang nggak ada penelitian itu lalu dikampanyekan tiap hari. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Gokil Up to Date. Di video kali ini kita akan mereaksi sebuah video yang sangat menarik, di mana Roy Suryo dengan gampangnya mengucapkan sumpah dirinya tidak menerima uang sepeser pun dari buku Jokowi White Paper. Tetapi apa faktanya? Dia menerima amplop dari manajemen buku Jokowi White Paper saat itu sebagai brand ambassador. Lalu apa bedanya terima uang dan terima amplop? Langsung saja kita lihat videonya berikut ini. Saya sampai detik ini Mas Aiman, demi Allah, saya tidak terima Rp1 pun dari bukunya. Brand Ambassador Gibran Endgame menerima duit kan? Yang namanya juga profesional. Berapa juta itu? Bukunya duitnya mau saya kembalikan. Saya kembalikan. Berapa juta? Belum saya buka amplopnya. Oh gitu ya. Iya, belum saya buka. Berapa juta? Kalau memang mau saya nggak tahu, belum saya buka. Itu uang dari siapa? Nah itu dari Dari manajemen. Ya iya. Saya kembalikan. Roy, bedanya menerima uang sama menerima amplop itu apa? Orang amplop itu isinya juga uang. Dan ketika kegap ya bahwa sudah menerima amplop, ngakunya belum dibuka. Ya sudahlah ya, suka-suka Roy Suryo mau ngomong apa, kita iyain aja. ya, itu sebabnya saya tidak pernah ikut bicara soal ijazah. Kita sudah tahu lah kesimpulannya. Kalau kita punya rasionalitas sudah tahu. Oh ini kesimpulannya. Saya tidak mau ikut ribut-ribut. Apalagi saya sendiri kan ketua Dewan Pakar Keluarga Alumni DPP Keluarga Alumni Kagama Universitas Gadjah Mada. Saya berharap ini segera diakhiri saja. Serahkan prosesnya pada hukum, apapun akhirnya tidak usah ribut-ribut lagi menurut saya. Ini. Apalagi saya tidak pernah melihat ada sebuah penelitian dilakukan tuh lalu diteriak-teriakkan. Saya baru lihat sekarang ini hasil penelitian ilmiah. Roy Suryo itu ya? Saya baru dengar sekarang nggak ada penelitian tuh lalu dikampanyekan tiap hari. Dan kita tidak tahu metodologinya kecuali teknologinya yang dijelaskan. Misalnya, kenapa kalau ini penelitian, kenapa hanya ijazah Pak Jokowi? Kok tidak lebih umum bahwa fenomena pemalsuan ijazah di Indonesia itu malah bagus penelitian seperti itu. Tapi kalau satu saja yang diubyek, itu akhirnya kita bosan mendengarnya. Sehingga ya saya minta maaf, saya tidak marah, tidak menyalahkan Roy Suryo dan kawan-kawan. Saya memaklumi tapi kita yang mendengarnya rasanya lelah itu. Enak ya Prof, dengernya tiap hari itu aja. Sama sebenarnya. Dan itulah ya lucunya Roy Suryo. Tiap hari teriak-teriak seperti itu. Tiap hari nggak ada bosennya mengupiak ijazah Pak Jokowi terus. Dan kita juga berharap agar ini segera dipersidangkan agar jelas semuanya. Saya bertanya ke beberapa teman, profesor,
yang kalau kita mau bagi misalnya pembagian politik di tahun 2024, dia bukan pendukungnya Pak Jokowi. Dia berada di barisannya capres lain lah. Bukan capres pemenang juga lah. Gitu kan. Saya nanya, mereka bilang, iya, Jokowi tamatan UGM. Nah, ini yang ngomong Prof. Uceng ya, Jokowi guru besar tamatan UGM. Ini apa? Ya, berkas-berkas yang ada. Dan sebenarnya tidak serta-merta kita bisa mengkritisi berbasis pada data yang ada. Saya kasih contoh begini, Bang. Misalnya kalau dikatakan skripsinya nggak asli karena tidak ada tanda tangan pembimbing, mohon maaf, kalau diperiksa sebagian besar skripsi di Fakultas Hukum ini, itu nggak ada tanda tangan pembimbingnya. Kenapa? Karena mahasiswa itu kan begini, Bang. Mahasiswa itu kalau mau menyetorkan, kan masa disuruh bendelin fotokopi bendel lagi satu untuk dikasih ke fakultas. Kadang-kadang enggak. Jadi satu bendel bekas ujian ujian terbukanya itu yang disetorkan kan. Kadang-kadang luar tanda tangannya. Kalau diperiksa di situ tuh banyak yang ada tanda tangan. Jadi tidak bisa gini. Tidak bisa dicapai kesimpulan kebenaran hanya berbasis misalnya itu tidak ada tanda tangan kah. Nah, itu ada ya. Yang mengatakan Prof. Uceng loh. Profesor Dr. Zainal Arifin Mokhtar, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Ketika beliau berdiskusi dengan para guru besar UGM lainnya, yang bahkan pada saat Pilpres notabene itu bukan pendukung Pak Jokowi, berseberangan ya, memilih capres lain lah. Itu juga mengatakan kalau ijazah Pak Jokowi atau Pak Jokowi itu kuliah di UGM, Pak Jokowi itu tamatan UGM. Dan hal ini selalu disangkal oleh Roy Suryo dan gerombolannya itu. Pak, tapi Bapak punya bukti-bukti gak Pak, bahwa Bapak kan yang pertama kali yang melontarkan bahwa ijazah Pak Jokowi diduga dicetak di Pramuka, itu buktinya apa sih Pak? Karena itu kan tuduhan. Kalau bukti belum ya. Nah, lucu tapi menggemaskan Mas Andi ya. Banyak orang bilang, Bu, ijazah Pak Joko Widodo itu palsu dan dibuat di sebuah percetakan di mana lagi tuh, mungkin Jalan Pramuka kalau saya pernah baca. Komentar Ibu gimana? Sebetulnya sederhana ya cara logika berpikirnya. Sebagai contoh nih, misalnya ada sebuah perguruan tinggi ternama misalnya ya di Inggris atau di Amerika, gitu. Sebutlah Oxford misalnya. Terus kemudian ada seseorang itu yang memalsukan ijazah Oxford. Dan kemudian dipakai oleh dia dan kemudian orang percaya bahwa itu palsu. Itu kan tidak ada hubungannya dengan Oxford. Misalnya, ini sebagai pengandiannya. Pengandian, dalam hal ini misalnya, jika itu memang, saya tidak berani mengatakan itu benar, tapi kan beritanya begitu. UGM kan dirugikan sebenarnya, karena orang mengatakan ijazah UGM itu gampang, cetak aja di Jalan Pramuka. Apakah UGM tidak bertanggung jawab terhadap itu? Atau apa langkah UGM? Atau ada langkah nggak yang harus dilakukan oleh UGM? Atau memang UGM harus diam saja? Misalnya terbukti bahwa seseorang itu melakukan pemalsuan dan itu mengatasnamakan UGM, ya UGM akan bergerak dari sisi hukum, laporkan dan lain sebagainya. Berarti clear begitu ya. Artinya apakah betul ini dugaan saya berarti? Memang tidak pernah ada yang melaporkan secara resmi bahwa ijazah UGM pernah dipalsukan di Jalan Pramuka? Tidak ada. Tidak ada laporan itu. Roy sama si Rismon dan Tifa bahwa ini begini. Ternyata itu buatannya Pramuka. Pak, tapi Bapak punya bukti-bukti gak Pak, bahwa Bapak kan yang pertama kali yang melontarkan bahwa ijazah Pak Jokowi diduga dicetak di Pramuka, itu buktinya apa sih Pak? Karena itu kan tuduhan. Kalau bukti belum ya, jadi tapi para pelakunya itu kan pernah dipenjara dan mereka nggak berani tampil. Tapi bahwa itu sarananya ke sana, siapa yang nggak kenal pasal Pramuka kan gitu. Jadi hampir semua kita kenal pasal Pramuka dan itu tempatnya berbuat begitu. Pada tahun 2017 itu dulu ada komisionernya KPU berdialog dengan Nasir, Menteri Ristek, membahas tentang ijazah palsu yang ada dari Pramuka itu. Jadi apa ya, kalau kita mau buktinya kan memang belum dapat ya. Nah,
kebiasaan dari mereka menuduh tanpa adanya bukti. Jadi hanya berdasarkan asumsi, katanya mereka, katanya si itu, katanya si anu. Ruwet emang kalau ngurusin para kelompok orang-orang pembenci Pak Jokowi ini. Soal skripsi, kebetulan saya melihat langsung. Melihat langsung? Skripsi Pak Jokowi ada 2 Joshua di Sinambela. perpustakaan. Oke. Ya. Skripsi teman-temannya ada ratusan. Oke. Ya. Kalau satu angkatan ada berapa, Pak? Satu angkatan kira-kira 86 ya. 80-an. Jadi, Anda dosen UGM sekarang ya? ya dulu Oke. dulu saya dosen di UGM dan sekarang masih sering Anda alumni UGM juga? saya alumni UGM. Baik. Nah, yang mau saya jelaskan Mohon maaf, adalah fakultas begini. apa dulu? Saya Fakultas Teknik. Teknik. Ya, Oke. Fakultas Teknik. Yang perlu saya jelaskan karena saya melakukan survei langsung ke perpustakaan sebelum kasus ini masuk ke kepolisian, ya. Dan saya juga men-sharing informasi ini kepada Rismond dan kawan-kawan, ya. Jadi di perpustakaan dan sekarang itu juga sudah disita sebagian oleh kepolisian. Perpustakaan Fakultas Kehutanan, perpustakaan saya mensurvei perpustakaan farmasi, kemudian Fakultas Hukum dan seterusnya. Itu banyak skripsi pada tahun itu ya memang tidak ditandatangani Oleh dosen pembimbing, dosen penguji, dosen penguji dan tidak ada tanggalnya. dan tidak ada tanggalnya. Oke. Terutama Dan di ini Fakultas relate Kehutanan. dengan apa yang dikatakan oleh Mayoritas Prof. 50% Uceng tadi ya. Sebentar, atas. ini Tidak, saya bantah. Tapi di fakultas lain, Saya punya dokumentasinya. Anda punya itu fakta. fakultas? Iya, saya di punya. fakultas lain juga demikian. Iya, fakultas lain juga sebagian sebut. Tapi lebih Tidak ada tanggalnya, tidak ada yang tanda tidak tangan. ada tanggalnya, ada, Iya. ya, itu karena Bahkan Anda bisa mengklaim 50% mahasiswa yang lulus tahun 85, katakanlah seperti itu. Iya. Tidak ada tanda tangan, tidak ada tanggal, tanda tangan dosen penguji, dosen Ya, pembimbing. betul, betul. Bentar. Itu di skripsi. Tetapi Tidak boleh Mulai membenarkan panik yang rasanya. salah. di lembar Biarkan dulu bicara. Tidak boleh membenarkan yang salah. Yang benar itu ada tanda tangan. Nanti dulu. Selesaikan dulu. Anda bukan lulusan UGM. Anda bukan lulusan UGM. Anda bukan lulusan UGM. Ini ngaco ini. Selesaikan dulu. Selesaikan dulu. Mas Roy. Oke. Saya Selesaikan dulu. menyampaikan fakta. Iya. Saya tidak berpendapat di Oke. sana. Saya Nggak ingin apa-apa. menyampaikan Mas, faktanya. Nggak apa-apa. Yang ada tanda tangannya ada nggak? Ada. Ya udah. Berarti Punya yang ada Jokowi tanda juga tangannya ada. lebih benar kan? Begini loh Mas Roy. Iya. Jadi artinya begini. Ditandatangani dan tidak. Jangan membenarkan yang salah. Tapi Tidak begitu. 50% Mas Roy. Tetapi itu Dia faktanya. mengklaim 50% tidak ada tanda tangan, tidak ada tanggal. Coba kalau 50% jumlahnya berapa? Nggak boleh mengatakan 50%. Kalau ada lawan jumlahnya bulan, ribuan. Saya punya dokumentasinya untuk Iya. Fakultas Kehutanan Jumlahnya berapa? Anda yang tahun punya data? 80-an. Saya cek di Visipol UGM semuanya bertanda tangan. Jadi Anda nggak bisa Jadi, mengklaim gitu, saya nggak Mas. bilang Visipol karena Visipol tahun segitu sudah nggak ada. Ada. Udah Saya masih lihat. angkatan Aku tahun dulu segitu dosen nggak ada. Visipol juga, Mas. Iya, paham. Saya lihat. Jadi maksud saya gini, oke Mas Joshua, saya hargai pendapat Anda. Kalau ternyata nemukan yang banyak yang saya banyak nggak menyampaikan tanda tangannya. fakta. Boleh nggak Oke. saya bisa- saya Tapi lanjutkan kan dulu? akan lebih bagus lagi. Saya bisa lanjutkan. Oke, dulu. silakan dulu. Aiman kasih dulu dong. Enggak, kamu nggak usah ngomong. Kasih dulu dong bicara. Ini belum selesai langsung Oke, memotong. silakan. Iya, jadi di sini sebenarnya titik problemnya sebelumnya ya. Jadi Mas Roy atau Rismond dan seterusnya itu mempermasalahkan skripsi, terutama yang nggak ada tanda tangannya lah. Pak Jokowi sendiri ada tanda tangannya, ya. Nggak ada. Tetapi beberapa temannya tidak ada tanda tangannya. Nah, Pak Jokowi ada pembimbing dan dekan ada. Pembimbing Dan dekannya. Pembimbing dan dekan. Jadi disahkan. Nanti saya jawab. Oke. Oke, tetapi beberapa yang lain memang tidak ada tantangannya. Itu fakta. Jadi kita sampaikan Beberapa yang lain maksudnya teman yang lain. teman-teman yang lain Oke. ya, tahun 80-an ya. Kemudian terkait dengan Dan ini form, sangat relate. ya. Sama seperti yang dikatakan oleh nggak bicara tanda tangan. Prof. Uceng tadi. Saya nggak masuk fon-fonan. Enggak, nanti saya Bro. lanjutkan Saya dulu. kita dengarkan dulu dari Ya, Bang jadi Joshua, silakan. halaman pengesahan di zaman itu tahun 80-an. Saya pastikan font itu sudah ada dan sudah digunakan di berbagai fakultas. Times New Roman. Times New Roman. Tahun 80-an sudah ada. 80-an. Times New Roman versi percetakan. Ya, saya punya Mengetiknya pakai apa itu? dokumentasinya. Mengetiknya pakai apa? Pakai percetakan, pakai hand press. Ya. Dan itu ada buktinya. Dan itu sudah didokumentasi dan dikumpulkan oleh kepolisian. Ya, saya sendiri mendokumentasi sebelum kasus ini ada.
sebelum dilaporkan ke Roy Suryo kepolisian. panik. Saya publis juga di beberapa media sosial Roy saya. Suryo panik. Itu faktanya. Ketar-ketir. Dan itulah yang sebenarnya kekeliruan yang dilakukan oleh Rizky. Jadi Anda klaim bahwa Times New Roman, ya font atau bentuk tulisan namanya font Times New Roman tahun 85 sudah ada. Bukan hanya tahun 85, tahun 30-an juga sudah ada. Kita 1930. Kalau font versi cetakan, ya percetakan. Ya ini itu sudah misleading. digunakan. Ini misleading. Jadi itu faktanya. Dengan jarak yang rata, jarak yang sama, satu huruf dengan huruf yang rapi. Jadi kalau misalnya itu bisa dilakukan mesin cetak pada tahun 30-an. Betul. Bisa. Kacau. Betul. Ya. Ya, zaman itu ya. Oke. Ada banyak dokumentasi. Sudah belum. Silakan. Ada dokumentasi di Kemendikbud juga, buku-buku dicetak sudah menggunakan percetakan dengan Times New Roman, gitu ya. Nah, fakta yang saya temukan banyak fakultas yang sudah menggunakan font yang sama persis. Kenapa? Fakultas Karena di mana? dicetak Fakultas Hukum, UGM nih ya. Ya, UGM, farmasi, ya. Kemudian ada beberapa fakultas lah ya. Tahun 85. Tahun 85, 84, 85. Font yang sama. Font yang sama, persis karena dicetak di percetakan yang sama. Ya, namanya perdana. Anda punya datanya? Saya punya datanya. Nanti bisa dikirimkan ke Anggi. Bisa. Tolong kirimkan ke Anggi. Saya kasih tunjuk. Roy Suryo panik, ketar-ketir ini pasti. Dan apa yang diungkapkan oleh Joshua Sinambela ini sangat relate ataupun sama dengan yang diungkapkan oleh Prof. Uceng tadi, guru besar Fakultas Hukum UGM, bahwa skripsi yang tidak ada tanda tangan atau tanggalnya itu banyak pada masa itu ya. Nah, kira-kira apa lagi yang mau dibantah oleh Roy Suryo? Data dan fakta sudah seperti itu. UGM pun sudah mengatakan ijazah Pak Jokowi itu asli. Tapi Roy Suryo tetap mengayal, tetap kekeh dengan apa yang dia yakini itu. Padahal bukti-bukti pun Roy Suryo tidak kuat terkait dengan ijazah Pak Jokowi ini. Nah, gimana teman-teman? Tanggapan kalian terkait dengan video ini? Silahkan tuliskan opinimu di kolom komentar yang tersedia di bawah ini. Mungkin cukup sampai di sini untuk video kali ini. Jangan lupa untuk di like, komen, dan share. Dan sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.